Hiduplah sesukamu, berkata sesukamu, berperilaku semaumu. Silahkan tutupi semua kebenaran olehmu, oleh kalian. Tutupi semua fakta kebenaran yang Allah berikan kepada kalian. Silahkan ungkap sebesar-besarnya kebohongan. Fa'innaka mayyitun. Sesungguhnya kalian akan mati. Kalau sudah mati, di sanalah pengadilan Allah yang maha tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil malikul alam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bisyafa'ati wal maqam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mustami'un usi wa nafsi wa iyyakum taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa sadaqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradahnya kita semua bisa bertemu kembali dalam kajian tauhid, yang mana pada kesempatan hari ini mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan rahmat dan inayahnya, sehingga kita semua dapat istiqomah dan selalu menjaga keimanan kita, keislaman kita, supaya tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang membatalkan atau yang merusak kadar keimanan kita. Salawat dan salamnya Allah semoga tak berlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, hingga kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ahibal kiram rahimakumullah. Sebelum dilanjut ke pembahasan, saya atas nama pribadi dan atas nama pesantren online mengucapkan banyak terima kasih kepada ikhwan semua yang telah mendukung channel ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di channel ini selalu bermanfaat, maslahat, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang terus estafet, terus disampaikan kepada yang lain, dan mudah-mudahan besar harapan saya itu bermanfaat bagi diri saya pribadi dan umumnya bagi para pendengar semua. Ahibal kiram rahimakumullah, para sahabat pesantren online yang saya cintai. Alhamdulillah, kajian kita hari ini menginjak kepada kajian sifat ilmunya Allah. Setelah kita mempelajari dan mendalami tentang sifat kudrat dan iradahnya, alhamdulillah kita sekarang menginjak ke pembahasan sifat ilmunya Allah. Kalau ditulis di bahasa Arab, sifat ilmu artinya maha mengetahui. Sementara lawannya atau mustahil, Allah mempunyai sifat al-jahal, artinya bodoh atau tidak mengetahui. Dari pembahasan ini, dari hal ini juga sudah bisa kita fahami bahwa Allah itu maha mengetahui atas apa yang terjadi dan atas apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Kullun min ilmillah.
semua yang ada di muka bumi ini yang telah terjadi itu diketahui oleh Allah. Apa yang akan terjadi diketahui oleh Allah, dan yang sedang terjadi diketahui oleh Allah. Maka sebisa atau sekuat apapun kita menyembunyikan hal atas dosa perdosa kita, maksiat kita, itu Allah ketahui. Di surah Yasin dijelaskan, ada kalanya atau ada waktunya di mana kita akan dipertemukan dengan bukti-bukti nyata yang telah Allah berikan dan yang telah kita lakukan. Ayatnya berbunyi, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada suatu hari di mana hari itu lisan sudah tidak lagi berbicara, tapi yang berbicara adalah tangan, dan yang menjadi saksi adalah kaki atas apa semua yang telah kita perbuat. Untuk apa? Bukankah Allah Maha mengetahui? Lalu kenapa Allah tidak berbicara langsung? Supaya menjadi saksi bahwa dia itu telah melakukan hal atau perkara yang dilarang oleh Allah. Begitupun dengan kebaikan, dia telah melakukan hal yang telah diperintahkan oleh Allah. Bahkan semua yang ada di muka bumi ini akan bersaksi ketika kita menginjak tanah, lalu kita berbuat maksiat, maka tanah itu akan menjadi saksi. Tangan yang berbuat akan menjadi saksi. Mata yang mendengar tidak akan menjadi saksi. Mata yang melihat akan menjadi saksi. Telinga mendengar akan menjadi saksi, kecuali lisan. Lalu kenapa Allah nakhtim bil lisan? Karena lisan itu dengan sangat mudah bisa memutarbalikan fakta, bisa berbohong, berbuat fitnah. Maka dalam satu hadis, dalam kitab Sirajul Talibin dijelaskan bahwa di dalam tubuh tubuh manusia itu terdiri dua daging, mudghotani, sakilataini, akibataini. Ada dua daging yang kecil bentuknya, tapi dampak dari kedua daging itu sangat luar biasa besarnya. Bahwa al-lisan wal qalbu, yaitu lisan dan hati. Banyak orang yang berkata atau bisa memutarbalikan atau berbohong. Tapi ketika berhadapan dengan Allah itu tidak bisa berbohong. Ada satu hadis yang mengatakan di hadis kursi, di kitab Nasiul Ibad dijelaskan, Ish masyita, hiduplah sesukamu, berkata sesukamu, berperilaku semaumu. Silahkan tutupi semua kebenaran olehmu, oleh kalian. Tutupi semua fakta kebenaran yang Allah berikan kepada kalian. Silahkan ungkap sebesar-besarnya kebohongan. Fa'innaka mayyitun, sesungguhnya kalian akan mati. Kalau sudah mati, di sanalah pengadilan Allah yang maha tinggi. Mungkin sekarang kita bisa menari-menari atau bisa berkata ke sana kemari untuk menutupi kebohongan kita. Maka ada peribahasa, ketika kita berbohong satu kali, maka akan berbohong kedua kali untuk menutupi kebohongan yang pertama. Nah, jadi selanjutnya dalam hadis itu dijelaskan, wa amal masyita, silakan berbuat apa semau. Mau maksiatkah, mau taatkah. Wahbub masyita, dan mencintai siapapun yang kau cintai. Kalau kau mencintai artis, silahkan. Kalau kau mencintai para aulia, para anbiya, para solihin, para ulama, silahkan cintai. Para artis, para idola, silahkan kalian cintai. Fa'innaka mufaraqatun, karena kalian akan berpisah. Jadi dari hadis ini bukan berarti perintah untuk melaksanakan, tapi untuk meyakinkan bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, itu semua dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu ma fis sudur. Apa yang ada dalam hati kita Allah tahu. Apa yang telah kita lakukan Allah tahu. Apa yang yang akan terjadi sama kita Allah tahu. Sehingga kalaupun kita berbuat baik dan berbuat jelek,
yang membuat itu akan membuat menjadi suatu kemuliaan atau menjadi suatu kehinaan. Misalkan kalau kita berbuat baik itu akan menambah kemuliaan atau berbuat jelek akan menambah kehinaan, itu menjadi tolak ukur, sudah pasti itu akan menjadi tolak ukur manusia. Karena kalau kita bertanya apa yang menjadi mulianya seorang manusia, yang menjadi mulianya seorang manusia itu Allah tutupi aibnya. Karena kalau aib itu muncul dalam diri kita, misalkan dengan kita berbuat maksiat satu kali, misalkan akan ada tanda hitam di wajah kita, atau ada satu tanda dalam tubuh kita, sehingga semua orang mengetahui bahwa tanda itu adalah perilaku seseorang telah berbuat maksiat. Tapi kenapa Allah tidak berbuat seperti itu, tidak melakukan seperti itu? Itulah salah satu tanda kasih sayangnya Allah terhadap makhluknya. Jadi Allah menyayangi kita agar kita kembali. Bahkan ketika umat Nabi Muhammad SAW ketika berbuat salah itu ditunggu sampai sampai 3 hari. Dari perilaku itu apakah dia bertobat atau tidak, diulang atau tidak, menyesal atau tidak. Kalau hal itu tidak terjadi, maka barulah ditulis satu kesalahan. Semua di pengadilan Allah itu tidak akan ada yang terlewatkan, yang disebut dengan yaumil mizan dan yaumil hisab. Semua nafas yang kita hembuskan, semua umur yang kita lalui, semua hari yang telah kita lewati, yang akan kita jalani, itu ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemarin kita bahas di bab iradat atau ilmu di dalam rencana Allah, itu ada dalam rencana Allah dan ada dalam pengetahuan Allah. Karena kadang kalau kita bisa merencana tapi kadang kita tidak mengetahui rencana itu atau lupa rencana itu. Kalaupun Allah ya'lamu dalam ayat kursi itu dijelaskan, ya'lamu baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa yang ada di depan kalian dan apa yang di belakang kalian. Maka dalam logika sederhana gini, dulu ketika kaum kafirir Quraisy ketika menanyakan tentang Rasul, tentang Isra dan Mi'raj, karena mereka tidak percaya bahwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha hanya perjalanan semalam, dan mereka tidak percaya sementara kalau dilalui dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 3 bulan lamanya. Maka mereka menanyakan kepada Rasulullah, Muhammad, kalau benar kamu telah ke Masjidil Aqsa, berapa tiang yang ada di Masjidil Aqsa? Lalu berapa pintu yang ada di Masjidil Aqsa? Maka Allah dengan ilmunya Allah memberikan pengetahuan kepada atau memberikan gambaran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril bahwa pintunya ada sekian, tiangnya ada sekian, jendelanya ada sekian, bahkan sedetil apapun yang Allah berikan atau Allah beri pengetahuan, Nabi Muhammad SAW mengetahui tentang seluk-beluk Masjidil Aqsa. Itu salah satu contoh. Yang kedua, sebelum Nabi Adam alaihissalam berkembang atau beranak pinak, maka Allah memberikan sedikit ilmunya. Wa'allama Adam al-asma. Yang dimaksud dengan wa'allama berarti memberitahu, bukan mempunyai ilmu, tapi memberikan ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa'allama Adam al-asma kullaha. Allah telah memberikan ilmu kepada Nabi Adam atau memberitahukan semua yang ada di muka bumi ini, nama-nama di muka bumi ini, baik dari bahasa maupun dari segi bentuk. Bahkan di dalam tafsir Jalalain disebutkan bahkan piring dikasih tahu ini namanya piring. Di Sunda namanya piring, misalkan kalau di Indonesia, di Jakarta apa, di Medan apa, itu Allah kasih tahu semuanya. Di Indonesia ini namanya apa, di Inggris apa, di Amerika apa, di Malaysia apa, bahasanya Allah beritahu. Karena secara logika, siapa yang pertama memberikan nama bahwa buah yang panjang itu pisang misalkan, atau pepaya misalkan.
Siapa yang memberitahu nama bahwa buah yang merah itu namanya apel? Itu tidak ada sampai sekarang yang memberitahu atau yang mengklaim bahwa dia yang berikan nama buah itu. Tidak ada, karena yang berikan semua nama itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi logikanya semua benda yang ada di muka bumi ini Allah beritahu kepada Nabi Adam. Maka kalaulah kalian mau mencurahkan atau menulis ilmu Allah, silahkan jadikan semua pohon ini kalamnya dan jadikan semua daun itu bukunya dan jadikan semua lautan itu tintanya. Maka yakin bukan ilmu Allah yang habis, semua pohon, semua daun dan lautan itu akan habis daripada ilmu Allah yang habis. Jadi kalaulah kita mau menggali ilmunya Allah atau meyakini ilmunya Allah dari berbagai kejadian yang telah terjadi di masa lalu yang Allah gambarkan dan yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, baik kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa, Nabi Isa dan para nabi-nabi sebagai selain para rasul pun ada yang namanya Imran, Ibrahim bin Adam, Luqman dan sebagainya. Itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kalaulah itu Al-Quran karangan dari Rasulullah SAW, berarti siapa yang memberitahu dan yang mengetahui hal sedetail itu kecuali Zat yang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul kecil dan besar di Mekah. Lalu Rasul hijrah ke Madinah. Rasul tidak pernah ke Persia, Rasul tidak pernah ke Syam. Maaf, kalau Rasul ke Syam pernah waktu itu jual beli, tapi Rasul tidak mengetahui seluk-beluk Syam, tidak mengetahui perjalanan Fir'aun seperti apa. Tapi Allah berikan wahyu melalui Al-Quran bahwa inilah perjalanan Nabi Musa, inilah perjalanan Nabi Isa, dan itu sesuai dengan apa yang ada dalam kitab Taurat dan apa yang ada dalam kitab Injil. Padahal kitab Injil dan Taurat itu dijelaskan lebih dahulu. Lalu Allah jelaskan lagi di Al-Quran, kalaulah itu karangan Nabi Muhammad SAW, kenapa ada kesamaan dalam kitab-kitab sebelumnya? Dan mereka meyakini bahwa Taurat itu dari Allah. Dan mereka meyakini bahwa Injil itu dari Allah. Sekarang Al-Quran yang sama menceritakan tentang hukum-hukum yang ada dalam Taurat, hukum yang ada dalam Injil. Allah firmankan lagi di Al-Quran. Lalu Al-Quran itu banyak yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW. Kalau karangan Nabi Muhammad SAW berarti dari mana Rasulullah yang besar di Mekah, yang hidup di Mekah dan pindah ke Madinah, itu sampai mengetahui perjalanan Romawi, perjalanan Nabi Adam, perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, perjalanan Nabi Ismail, dan para nabi-nabi sebelumnya. Nah, dari hal ini sudah pasti apapun yang ada di muka bumi ini, baik ilmu yang kita miliki dan ilmu yang ada di alam dunia ini, baik yang baik sama yang buruk, itu semuanya ilmu Allah. Loh, kok kenapa ada ilmu sihir, ada ilmu hitam, katakanlah di ilmu hitam, itu ilmu Allah yang disalahgunakan. Karena ilmu sihir itu pada hakikatnya ilmu Allah yang diberikan atau yang dibawa oleh dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Insya Allah nanti ke depan kita akan bahas ini di bab di tafsir atau penjelasan tafsir dan penjelasan kisah-kisah para aulia, para anbiya dan sebagainya. Insya Allah ini kita akan bahas di Aqidah Samiyah nanti. Dan dengan ilmu yang ada di muka bumi ini, yang kita ketahui dan yang tidak ketahui, yang tidak kita ketahui, Allah Maha mengetahui. Mungkin besok kita tidak tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang terjadi pada diri kita. Lalu apakah besok kita antara taat dan maksiat lebih banyak taat, apa lebih banyak maksiat, itu kita tidak tahu. Tapi Allah mengetahui apa yang akan terjadi besok. Jangankan yang terjadi besok, yang terjadi setelah kita mati pun Allah Maha tahu. Kenapa demikian? Karena kita makhluknya. Secara logika, kita kalau membuat sesuatu, kita tahu seluk-beluknya. Katakanlah membuat rumah. Kita membuat rumah, sudah barang tentu kita tahu di mana letak kamar, di mana letak WC, di mana
letak dapur, ini rumah menghabiskan biaya berapa, menghabiskan total bata misalkan berapa, gentingnya berapa, catnya berapa, itu sudah pasti kita tahu karena kita yang membuatnya. Nah, itu pun yang terjadi pada kita. Kenapa Allah tahu seluk-beluk kita? Karena Allah yang menciptakan. Kita sudah bahas kemarin di sifat qudrat. Karena Allah yang menciptakan kita, sudah barang tentu Allah tahu apa yang terjadi dan yang akan terjadi dan yang telah terjadi pada diri kita. Mungkin karena pembahasan ilmu itu cukup ringkas dan memang karena ini sifat yang melekat dan memang atau sifat mani yang sudah tidak bisa dipisahkan dari dzatiyah Tuhan. Tuhan itu Maha mengetahui. Kalaupun ada Tuhan ketika ditanya tidak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Maaf, kalau dalam kitab lain, ada yang menyebutkan karena ini keyakinan kita ya. Ketika Yesus ditanya atau Nabi Isa ditanya, kapan terjadi kiamah? Terus kapan terjadinya? Ketika ditanya tentang kiamah, itu Nabi Isa alaihissalam tidak bisa menjawab. Jadi kalaupun ada Tuhan ditanya, ketika ditanya dia tidak mampu menjawab, berarti dia bukan Tuhan. Karena apapun yang ditanyakan pasti Allah mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi. Bahkan ketika Rasulullah SAW bersabda melalui hadisnya bahwa nanti akan ada penaklukan kota Romawi, ada penaklukan kota Persia yang dipimpin, yang mana terjadi beberapa tahun setelah Rasulullah SAW wafat, maka terjadilah penaklukan kota Konstantinopel dengan Syekh Muhammad Al-Fatih. Nah, itu yang terjadi. Maka dari itu penting saya ingatkan kembali bahwa apapun yang terjadi, mungkin kita bisa menyembunyikan kebenaran atau menyembunyikan keburukan yang terjadi pada diri kita, tapi tidak akan bisa menyembunyikan dari pengadilan tinggi, yaitu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita bisa tertawa dengan kebohongan kita, tapi di akhirat yakin kita menangis dengan apa dosa perdosa yang telah kita berbuat. Mungkin itu ikhwah yang bisa saya sampaikan dari pemaparan sifat ilmu yang sederhana ini, mudah-mudahan bermanfaat dan maslahat kepada semua. Dan tidak lupa saya mengajak kepada ikhwan semua untuk memberikan komentar apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi bahan buat saya dan untuk menjadi motivasi bagi saya pribadi. Hadanallahu wa yakum ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.